Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sally Sentia. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang dari kelas P2K Manajemen A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan salah satu instrumen pasar modal yaitu saham. Dari definisi saham, jenis-jenis saham, keuntungan saham, dan risiko saham. Nah, kita mulai poin pertama yaitu definisi saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan penyertaan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, kita tarik kesimpulan aja bahwa definisi saham secara garis besar adalah surat yang menandakan kepemilikan kita di sebuah perusahaan. Misalnya, ada salah satu perusahaan roti. Kita memiliki saham 30% di perusahaan tersebut, maka aset perusahaan tersebut dan keuntungan perusahaan tersebut 30% adalah hak kita, milik kita, karena kita adalah yang mempunyai saham di perusahaan tersebut. Terus yang kedua ada jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham yang kedua adalah jenis-jenis saham dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa atau common stock, dan yang kedua adalah saham preference atau preference stock. Nah, yang pertama adalah saham biasa. Saham biasa biasanya memiliki karakter utama, yaitu pertama, hak suara pemegang saham dapat memilih dewan komisaris. Yang kedua, hak didahulukan bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru. Dan yang ketiga, tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan saja. Nah, di sini biasanya saham biasa mempunyai risiko yang tinggi karena kita sebagai pemegang saham tanggung jawabnya itu terbatas, tidak bisa semena-mena, dan biasanya saham biasa ini lebih rendah dari harga saham preference. Dan yang kedua adalah saham preference. Nah, saham preference itu sendiri biasanya memiliki karakteristik memiliki berbagai tingkat yang dapat diterbitkan dengan karakteristik berbeda. Yang kedua, tagihan terdapat aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. Dan yang ketiga, dividen kumulatif bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. Dan yang keempat, konvertibilitas dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Nah, dari sini saham preference biasanya disebut saham prioritas karena di saham preference ini tingkat keamanannya lebih dari saham biasa. Dan biasanya juga harga saham preference ini lebih tinggi dari saham biasa. Dan yang ketiga adalah keuntungan saham. Keuntungan saham itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dividen dan capital gain. Nah, apa itu dividen? Dividen itu sendiri merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dividen diberikan setelah pendapatan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Nah, dividen ini sendiri yaitu pembagian keuntungan. Misalkan kita tadi mempunyai 30% pada salah satu perusahaan roti, maka dari keseluruhan keuntungan dari perusahaan roti tersebut 30% adalah hak kita, milik kita. Nah, itu yang dinamakan dividen. Dan yang kedua adalah capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Dan ini capital gain ya. Capital gain itu berarti selisih antara saham kita. Maksudnya selisih di sini dari kita membeli saham tersebut dengan harga berapa dan mengalami kenaikan harga. Saham tersebut menjadi harganya lebih tinggi dari harga yang kita beli. Dan maka dari itu kita mempunyai keuntungan dari harga saham tersebut.
Dan yang terakhir adalah risiko saham. Nah, risiko saham itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu capital loss dan risiko likuidasi. Dan di sini capital loss sendiri merupakan kebalikannya dari capital gain. Kenapa kebalikannya? Karena capital loss itu sendiri suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Nah, biasanya capital loss ini terdapat pada perusahaan-perusahaan yang akan menjurung yang ke dalam kebangkrutan. Misalnya perusahaan yang mengalami penurunan pada penjualannya atau penurunan pada keuntungannya. Dan yang terakhir adalah risiko likuidasi. Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi dari hasil penjualan kekayaan dan perusahaan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi. Nah, di sini risiko likuidasi biasanya terdapat pada perusahaan yang benar-benar dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.